Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Suryadi Rahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rekayasa sistem kerja agribisnis perkebunan berdasarkan peta konsep yang telah saya buat. Rekayasa sistem kerja atau RSK merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk merancang, menganalisis, memperbaiki, dan mengevaluasi sistem kerja agar lebih efektif, efisien, aman, serta mampu meningkatkan produktivitas di sektor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rekayasa sistem kerja agribisnis perkebunan. Di sini ada 4 fase. Pada fase pertama yaitu identifikasi sistem, kita harus terlebih dahulu memahami sistem kerja yang ada di perkebunan. Dimulai dari konsep dasar RSK, yaitu bagaimana sumber daya dikelola secara optimal agar tercapai efisiensi, produktivitas, dan mendukung seluruh subsistem agribisnis. Selanjutnya terdapat komponen 5M, yaitu man, mesin, material, metode, dan environment. Kelima komponen ini saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan suatu sistem kerja. Kemudian terdapat alur budidaya terintegrasi yang dimulai dari input berupa lahan, bibit, dan alat. Kemudian masuk ke proses budidaya hingga menghasilkan output berupa panen atau tandan buah segar. Selain sistem dipahami, kita harus masuk ke tahap analisis atau menemukan berbagai kendala yang menyebabkan pekerjaan kurang efisien. Faktor penyebabnya dapat berasal dari tenaga kerja yang kurang terampil, mesin yang sudah tua atau rusak, metode kerja yang belum memiliki standar, maupun pengawasan manajemen yang masih melemah. Selanjutnya dilakukan pengukuran waktu kerja untuk mengetahui waktu normal dan waktu standar dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain itu dilakukan analisis beban kerja dan ergonomi menggunakan metode seperti Reba, Rula, dan Nios Lifting Equation agar pekerjaan menjadi lebih aman serta mengurangi risiko kelelahan dan cedera. Pada fase ketiga dilakukan penyusunan solusi terhadap permasalahan yang telah ditemukan. Salah satunya menggunakan metode ECRS, yaitu Eliminate, Combine, Rearrange, dan Simplify, sehingga pekerjaan menjadi lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya dilakukan standarisasi melalui SOP agar seluruh pekerjaan memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Selain itu, diterapkan berbagai teknologi seperti penggunaan drone dan GPS, sensor tanah, serta mekanisasi alat panen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Pada tahap terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Seluruh hasil analisis kemudian disusun dalam laporan sebagai dasar rekomendasi perbaikan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya dilakukan evaluasi produktivitas dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan sehingga dapat diketahui efektivitas sistem kerja yang diterapkan. Melalui seluruh tahapan tersebut, tujuan akhir dari rekayasa sistem kerja adalah menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien, meningkatkan produktivitas, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta mendukung keberlanjutan usaha perkebunan. Berdasarkan peta konsep ini dapat disimpulkan bahwa rekayasa sistem kerja agribisnis perkebunan merupakan proses yang dimulai dari identifikasi sistem, analisis masalah, perancangan perbaikan, hingga evaluasi hasil. Setiap tahapan saling berhubungan untuk menghasilkan sistem kerja yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan saya mengenai rekayasa sistem kerja agribisnis perkebunan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan rekayasa sistem kerja dan meningkatkan kinerja di sektor perkebunan. Terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.